Halo guys, para mahasiswaku semuanya. Video kuliah kriptografi kali ini membahas review beberapa block chipper dan stream chipper, yaitu algoritma kriptografi yang berbasis bit. Selamat menyaksikan dan selamat belajar. Cukup banyak block chipper yang sudah dipublikasikan oleh orang lain. Namun kita tidak akan mempelajari semuanya. Namun hanya beberapa block chipper yang penting saja. Yang pertama adalah Data Encryption Standard atau DES. Yang kedua adalah Triple DES. Yang ketiga Ghost. Yang keempat RC5 dan yang keenam Advanced Encryption Standard atau AAS yang menjadi standar enkripsi saat ini. Beberapa block chipper lainnya dapat dibaca dari berbagai sumber seperti Blowfish, IDEA, Loki, RC2, Phil, Lucifer, Cast, Crab, Sapphire, Twofish, Serpent, RC6, Mars, Camellia, Three-Way, MMB, Skipjack, dan lain-lain. Nah, kalau dibaca di dalam literatur, baik di internet, mungkin ada puluhan sampai ratusan block chipper yang sudah pernah dipublikasikan. Selain itu, kita juga membahas chipper alir atau stream chipper. Beberapa stream chipper yang akan kita pelajari di sini hanya dua saja. Yang pertama adalah RC4, yang kedua adalah A5. Sedangkan beberapa stream chipper lainnya itu bisa dibaca dari berbagai sumber seperti A2, SEAL, WEG, CRIP, seluruh automaton, dan sebagainya. Block chipper yang pertama kita bahas adalah Data Encryption Standard atau disingkat dengan DES. Data Encryption Standard atau disingkat dengan DES dikembangkan di perusahaan komputer IBM pada tahun 1972 atas permintaan pemerintah federal Amerika Serikat. DES didasarkan pada algoritma Lucifer yang dibuat oleh Horst Feistel. Tentu kita tidak asing dengan nama ini. Feistel mengembangkan struktur enkripsi yang bernama jaringan Feistel. Nah, tentang jaringan Feistel ini sudah kita bicarakan di dalam materi prinsip-prinsip perancangan chipper block pada video sebelumnya. DES kemudian disetujui oleh National Bureau of Standards (NBS) setelah penilaian kekuatannya dilakukan oleh National Security Agency atau NSA di Amerika Serikat. Perlu kita ingat bahwa DES bukanlah nama algoritma enkripsi, tetapi DES ini adalah sebuah standar enkripsi berbasis blok, sedangkan algoritma untuk enkripsinya disebut dengan DEA, yaitu Data Encryption Algorithm. Namun kedua nama ini yaitu DES dan DEA itu sering dipertukarkan atau dikacaukan. Orang lebih menyebut DES itu sebagai algoritma enkripsi. Padahal DES itu adalah sebuah standar. Di dalam standar itu terdapat cara menggunakan algoritma DEA ini, bagaimana ia diimplementasikan dalam software dan hardware, bagaimana protokol penggunaannya, dokumentasinya, dan sebagainya. Namun, karena sudah terlanjur menjadi nama algoritma enkripsi, maka kita juga akan menyebutnya sebagai algoritma DES. DES termasuk ke dalam algoritma kriptografi kunci simetri, artinya kunci untuk enkripsi dan dekripsi sama, dan tergolong ke dalam kategori chipper block, yaitu memproses enkripsi dalam blok-blok bit. DES beroperasi pada ukuran blok sepanjang 64 bit. Jadi setiap blok itu panjangnya 64 bit, sedangkan blok ChipperText juga 64 bit. Panjang kunci eksternal, yaitu kunci yang diberikan oleh pengguna, adalah 64 bit, yaitu sesuai dengan ukuran blok. Tetapi dari 64 bit ini, hanya 56 bit saja yang dipakai. Sedangkan bit-bit paritas itu tidak digunakan. Bit-bit paritas adalah bit yang kelipatan 8, seperti bit ke-8, bit ke-16, ya, bit ke-24 dan seterusnya ya, dari 64 bit ini. DES mengenkripsi plain text dalam bentuk blok-blok. Setiap blok plain text dienkripsi dalam 16 kali putaran enchippering, dan setiap putaran menggunakan kunci internal yang berbeda-beda. Karena ada 16 putaran, maka terdapat 16 kunci internal. Setiap kunci internal untuk setiap putaran. Kunci internal tersebut panjangnya 48 bit, yang dibangkitkan dari kunci eksternal yang diberikan oleh pengguna. Setiap blok mengalami 3 proses utama. Yang pertama adalah pengacakan dengan permutasi awal atau initial permutation, kemudian 16 kali putaran enchippering, dan
pengacakan dengan inverse permutasi awal atau IP-1 seperti yang ditunjukkan pada gambar 1 di slide berikut ini. Jadi di sini adalah blok plaintext. Sebelum mengalami proses 16 kali enchippering, blok plaintext tersebut diacak terlebih dahulu ya dengan initial permutation. Selanjutnya, hasil pengacakan ini akan masuk ke dalam 16 kali putaran. Dan hasil 16 kali putaran ini kemudian diacak lagi dengan inverse initial permutation ya atau IP ya -1. Nah, hasilnya inilah yang disebut dengan blok ciphertext. Nah, jadi yang diberi garis-garis putus di sini ya, kotak yang berupa garis putus-putus ini, inilah yang menjadi fungsi enkripsi ya yang kita sebut dengan E. Kalau kotak E yang berupa garis putus-putus ini kita bedah isinya, maka rinciannya adalah sebagai berikut. Jadi di sini adalah blok plaintext mengalami pengacakan dengan initial permutation, lalu 16 kali enchippering tersebut digambarkan dengan 16 buah jaringan Feistel dan pada setiap putaran menggunakan kunci internal yang berbeda-beda. Ini putaran pertama K1, untuk putaran kedua menggunakan kunci internal K2, dan untuk putaran terakhir menggunakan kunci K16. Lalu hasil 16 kali enchippering ini diacak lagi dengan permutasi IP-1. Nah, inilah yang menjadi blok ciphertext-nya. Ini adalah proses untuk setiap blok. Kunci internal yang digunakan pada setiap putaran itu dibangkitkan dari kunci eksternal. Karena ada 16 putaran, maka kita memberi nomor setiap kunci tersebut sebagai K1, K2, sampai K16. Kunci eksternal yang panjangnya 64 bit yang diberikan oleh pengguna, kemudian diproses untuk menghasilkan 16 buah kunci internal sebagai berikut. Kunci eksternal dari pengguna yang panjangnya 64 bit atau 8 karakter, mula-mula diacak dan dikompresi dengan menggunakan permutasi PC1. Permutasi PC1 menghasilkan luaran sepanjang 56 bit yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu C0 dan D0, yang masing-masing panjangnya 28 bit. Lalu bit-bit C0 dan D0 ini digeser ke kiri, ya. Jumlah pergeserannya nanti akan ditunjukkan pada tabel pada slide berikutnya. Hasil pergeserannya adalah C1 dan D1. Lalu C1 dan D1 ini digabung, kemudian diacak dan dikompresi kembali dengan menggunakan permutasi PC2 yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Hasil pengacakan dan kompresi dengan menggunakan permutasi PC2 inilah yang menjadi kunci internal ke-1 atau K1 yang panjangnya 48 bit. Lalu pergeseran bit dilanjutkan kembali untuk C1 dan D1 yang menghasilkan C2 dan D2. Lalu digabung kembali dan diacak, dikompresi menggunakan permutasi PC2 menghasilkan K2. Demikian seterusnya ya untuk K3 sampai K16. Permutasi PC1 yang terdapat pada diagram pembangkitan kunci internal bertujuan untuk mengambil bit-bit dari kunci eksternal yang dipilih secara acak, sekaligus membuang bit-bit paritas, yaitu bit-bit pada posisi kelipatan 8, yaitu pada posisi 8, 16, 24, dan seterusnya. Posisi bit-bit yang diambil ditentukan oleh matrik ini. Jadi, cara membaca matriknya sebagai berikut. Bit ke-57 dari 64 bit ya menjadi elemen pertama C0. Bit ke-49 menjadi elemen kedua C0. Ya, bit ke-41 menjadi elemen ketiga. Demikian seterusnya sampai bit ke terakhir yaitu bit 36. Jadi dua baris pertama dari matrik ini menyatakan bit-bit untuk C0. Kemudian untuk D0 berisi bit-bit K pada posisi 63, 55, 47, 39 sampai yang terakhir adalah pada bit posisi 4 ya. Jumlah pergeseran bit yang ditunjukkan oleh operasi left shift di dalam diagram pembangkitan kunci internal, yaitu yang ini, itu ditentukan oleh tabel berikut. Jadi untuk menghasilkan kunci pada putaran pertama, C0 dan D0 ini digeser sejauh 1 bit ke kiri. Sedangkan untuk kunci K2, C1 dan D1 digeser sejauh 1 bit ke kiri. Untuk kunci internal yang ketiga, C2 dan D2 digeser sejauh 2 bit ke kiri. Demikian seterusnya sampai kunci yang ke-16. Jadi untuk setiap kunci internal, pergeseran left shift-nya itu berbeda-beda jumlah pergeseran bitnya.
Permutasi PC2 yang terdapat dalam diagram pembangkitan kunci internal bertujuan untuk memilih bit-bit dari CI dan DI untuk menjadi bit-bit kunci internal KI. Bit-bit yang dipilih dari CI dan DI ditentukan oleh matrik PC2 sebagai berikut. Jadi cara membaca matriksnya adalah dua baris pertama ini menyatakan bit-bit yang dipilih dari CI, sedangkan dua baris terakhir adalah bit-bit yang dipilih dari DI. Jadi, KI merupakan penggabungan bit-bit CI pada posisi 14, 17, 11, dan seterusnya sampai posisi 2. Sedangkan yang dari DI diambil pada posisi 41, 52, 31, sampai 32. Nah, matrik PC2 ini juga sekaligus mengkompresi. Sebab CI dan DI yang panjangnya 56 bit, sekarang menjadi KI yang panjangnya 48 bit. Jadi ada bit-bit dari CI dan DI ini yang tidak diambil. Tinjau kembali skema global enkripsi dengan DES yang sudah dijelaskan pada bagian awal. Blok plaintext mengalami pengacakan bit-bit dengan menggunakan initial permutation atau permutasi awal. Permutasi awal bertujuan untuk mengacak plaintext sehingga urutan bit-bit di dalamnya berubah. Pengacakan tersebut ditentukan oleh matrik permutasi awal atau IP sebagai berikut. Cara membaca matriksnya adalah bit ke-1 itu diambil dari bit ke-58. Bit kedua diambil dari bit ke-50. Demikian seterusnya, dan bit yang terakhir adalah dari bit yang ke-7. Sehingga posisi bit yang awalnya di dalam blok plaintext ini sekarang berubah. Ya. Setelah bit-bit di dalam blok plaintext diacak dengan permutasi awal, selanjutnya blok plaintext mengalami 16 kali putaran enchippering sebagai berikut. Setiap putaran enchippering merupakan jaringan Feistel yang ditunjukkan pada gambar ini, yaitu setiap blok dipecah menjadi dua subblok, yaitu subblok kiri L dan subblok kanan R. Li-1 adalah subblok hasil putaran sebelumnya. Ri-1 adalah subblok kanan hasil putaran sebelumnya. Setelah satu putaran Feistel, maka subblok kiri adalah Li dan subblok kanan adalah Ri. Li dan Ri dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut, yaitu Li dapat langsung diperoleh dari Ri-1, sedangkan Ri adalah hasil XOR antara Li-1 dengan hasil transformasi fungsi F terhadap Ri-1 dan kunci internal KI. Jadi dapat dilihat di sini, Li langsung diperoleh dari Ri-1, sedangkan Ri merupakan hasil XOR antara Li-1 dengan hasil transformasi fungsi F yang menerima masukan Ri-1 dan kunci internal KI. Fungsi F yang terdapat di dalam satu jaringan Feistel, kalau kita gambarkan diagram komputasinya, ditunjukkan pada gambar berikut ini. Jadi di dalam jaringan Feistel terlihat bahwa fungsi F menerima input yaitu subblok kanan Ri-1 dan kunci internal KI. Jadi di sini input untuk fungsi transformasi F adalah subblok kanan Ri-1 dan kunci internal KI. Subblok kanan Ri-1 yang panjangnya 32 bit diekspansi menjadi 48 bit dengan menggunakan matriks ekspansi E yang akan dijelaskan pada slide berikut. Hasil ekspansi tersebut kemudian di-XOR-kan dengan kunci internal KI yang panjangnya juga adalah 48 bit. Misalkan hasil XOR adalah sebuah blok, yaitu blok A. Nah, blok A ini kemudian dibagi lagi menjadi 8 kelompok bit yang masing-masing panjangnya 6 bit. Jadi, kelompok pertama berisi 6 bit, kelompok kedua 6 bit, dan kelompok ke-8 adalah 6 bit. Jadi, 6 kali 8 adalah 48 bit. Setiap kelompok 6 bit tersebut masuk ke setiap kotak substitusi S-box, ya. Jadi 6 bit kelompok pertama masuk ke kotak S1, 6 bit kedua masuk ke kotak S2, dan seterusnya, dan 6 bit terakhir masuk ke kotak S8. Di dalam setiap S-box ini, 6 bit tersebut mengalami proses substitusi, menghasilkan luaran 4 bit. Jadi, hasil substitusinya menghasilkan sebuah blok B yang panjangnya 32 bit, yaitu 4 kali 8. Ya. Selanjutnya blok B dipermutasi lagi dengan menggunakan matrik permutasi P yang akan dijelaskan pada slide berikut ini.
Hasil permutasi inilah ya yang menjadi luaran fungsi f yang selanjutnya akan di-XOR-kan dengan Li-1 menghasilkan subblok kanan Ri. Berikut ini adalah matriks ekspansi E yang digunakan untuk memperluas blok Ri-1 yang panjangnya 32 bit menjadi blok 48 bit. Cara membaca matriksnya sama seperti matrik permutasi yang lain. Jadi di sini elemen pertama hasil ekspansi diambil dari bit ke-32 dari Ri-1, elemen kedua diambil dari bit ke-1, elemen ketiga diambil dari bit kedua, begitu seterusnya. Dan dapat kita lihat di sini bahwa beberapa bit digunakan lebih dari satu kali. Misalnya bit ke-1 ya dipakai 2 kali, kemudian bit 12 dipakai 2 kali, kemudian bit 21 dipakai 2 kali, ya, sehingga inilah yang menyebabkan panjang bitnya menjadi 48 bit karena adanya penggunaan bit di dalam Ri-1 ini lebih dari satu kali. Seperti yang sudah dijelaskan di dalam diagram komputasi fungsi f tadi, hasil ekspansi blok Ri-1 dengan matriks permutasi E di-XOR-kan dengan kunci internal KI menghasilkan blok A yang berukuran 48 bit. Jadi ER-1 di-XOR-kan dengan KI hasilnya sebuah blok A. Blok A kemudian dibagi lagi menjadi 8 kelompok bit yang masing-masing panjangnya 6 bit. Dan 6 bit ini masuk ke proses substitusi dengan menggunakan kotak S atau S-box. Setiap kotak menerima masukan 6 bit dan menghasilkan luaran 4 bit. Karena ada 8 kelompok bit, maka terdapat 8 buah kotak S. Ini adalah kotak S1, ini kotak S2, ini kotak S3, ini kotak S4, ini kotak S5, S6, S7, dan S8. Proses substitusi dengan setiap kotak S sudah dijelaskan pada materi sebelumnya, yaitu prinsip-prinsip perancangan chip per blok. Silakan lihat kembali videonya, tapi tidak apa-apa kita ulang lagi di sini. Misalkan kotak S5 menerima input 6 bit sebagai berikut. Maka gabungan bit ke-1 dengan bit ke-6 yang warna biru ini adalah bit 10 yang dalam desimal nilainya adalah 2. Ini menyatakan baris pada kotak S5. Indeks baris dimulai dari 0, 1, 2, 3. Berarti baris kedua adalah yang di garis biru ini. Kemudian 4 bit di tengah yang berwarna merah, ya, 01, 01 menunjukkan posisi kolom. Nah, 01, 01 ini dalam desimal adalah 5. Berarti pada kolom ke-5. Dimulai dari 0 kolomnya, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, perpotongan baris kedua dengan kolom ke-5 adalah pada elemen bernilai 13. Maka luaran dari S5 ini adalah 13. Yang dalam biner, 13 ini adalah 1101. Nah, proses substitusi ini dilakukan untuk 8 buah kotak S. Sehingga menghasilkan luaran sebanyak 8 kali 4 yaitu 32 bit. Jadi proses substitusi dengan 8 kotak S menghasilkan blok yang panjangnya 32 bit. Sebut saja blok tersebut adalah blok B. Kemudian bit-bit di dalam blok B diacak lagi dengan menggunakan matriks permutasi P sebagai berikut. Hasil pengacakan bit-bit blok B dengan permutasi P itulah yang merupakan luaran dari fungsi transformasi F, ya, yaitu yang ini. Kemudian, luaran fungsi F di-XOR-kan dengan subblok kiri Li-1, menghasilkan subblok kanan Ri. Nah, jadi Ri sama dengan Li-1 XOR dengan hasil pengacakan blok B dengan permutasi P. Dengan demikian, maka luaran putaran ke I pada jaringan Vestel adalah blok I yang disusun oleh subblok kiri Li dan subblok kanan Ri, yang dalam hal ini Li diperoleh dari Ri-1, sedangkan Ri diperoleh dari Li-1 XOR dengan PB. Setelah enchippering sebanyak 16 kali putaran, maka permutasi terakhir dilakukan pada hasil enchippering tersebut dengan menggunakan inversi permutasi atau IP-1. Matrik permutasi yang digunakan adalah sebagai berikut.
Tujuan inversi permutasi adalah untuk mengacak kembali bit-bit hasil proses 16 kali enchippering. Nah, luaran dari proses inversi permutasi tersebutlah yang disebut dengan blok ciphertext. Pada proses dekripsi ciphertext menjadi plain text, proses yang terjadi merupakan kebalikan dari proses enkripsinya. Karena DES menggunakan jaringan Vestel, maka tidak diperlukan algoritma yang berbeda untuk proses dekripsi. DES menggunakan algoritma yang sama untuk proses enkripsi dan dekripsi. Hanya saja urutan penggunaan kunci internalnya dibalik, yaitu untuk proses dekripsi, urutan kunci internalnya adalah dari K16, K15, dan seterusnya hingga K1. Untuk setiap putaran K16, 15, sampai 1, luaran pada setiap proses deciphering adalah sebagai berikut, yaitu RI-1 sama dengan LI, dan LI-1 sama dengan hasil XOR RI dengan hasil transformasi fungsi F terhadap RI-1 dan KI, yaitu RI di-XOR-kan dengan F, LI, KI. DES dapat dioperasikan dengan berbagai mode operasi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu dengan mode ACB, CBC, OFB, CFB, dan mode counter. Namun karena kesederhanaan model ACB, maka mode ACB lebih sering digunakan pada aplikasi komersil. DES sudah diimplementasikan baik sebagai perangkat lunak maupun sebagai perangkat keras. Dalam bentuk perangkat keras, DES diimplementasikan di dalam sebuah chip. Setiap detik chip tersebut dapat mengenkripsi sebanyak 16,8 juta blok atau setara dengan 1 gigabit per detik. Sedangkan implementasi DES ke dalam perangkat lunak dapat melakukan enkripsi sebanyak 32.000 blok per detik, yaitu apabila dijalankan pada komputer mainframe IBM 3090, yaitu komputer tercepat saat itu. Ya, jadi pada saat DES itu dibuat, yaitu sekitar tahun 1976. Karena algoritma DES tersedia secara publik, yaitu tidak rahasia, maka keamanan DES ditentukan oleh kunci yang digunakan untuk enkripsi maupun dekripsi. Panjang kunci eksternal DES yang diberikan oleh pengguna hanyalah 8 karakter atau 64 bit, tetapi yang dipakai hanyalah 56 bit, yaitu dengan membuang bit-bit paritas. Pada rancangan awal, panjang kunci yang diusulkan oleh IBM adalah 128 bit, tetapi atas permintaan NSA, panjang kunci diperkecil menjadi 56 bit. Namun dengan panjang kunci 56 bit akan terdapat sebanyak 2.56 atau sebanyak angka ini ya, 72 sekianan kemungkinan kunci. Nah, jika serangan exhaustive key-search atau brute force attack dilakukan dengan menggunakan prosesor paralel, maka dalam 1 detik dapat dicoba sebanyak 1 juta kunci. Jadi, apabila sebanyak 72057 sekianan kemungkinan kunci ini dicoba seluruhnya, diperlukan waktu 1142 tahun untuk menemukan kunci yang benar. Ini adalah klaim dari pembuat DES saat itu, yang menganggap bahwa DES cukup aman ya untuk digunakan. Seperti yang dikutip dari Wikipedia, tahun 1997, RSA Security mensponsori sebuah lomba yang menawarkan hadiah $10.000 bagi tim pertama yang dapat berhasil memecahkan ciphertext yang merupakan hasil enkripsi dengan DES. Lomba tersebut dimenangkan oleh sebuah proyek bernama DESCHALT Project yang dipimpin oleh Rob Verscher, Matt Curtin, dan Justin Rhodes dengan menggunakan ribuan komputer yang terhubung dengan internet. Pada tahun 1998, sebuah yayasan bernama Electronic Frontier Foundation atau EFE merancang dan membuat sebuah perangkat keras khusus untuk menemukan kunci DES secara brute force attack atau exhaustive key search dengan biaya sekitar $250.000 dan diharapkan dapat menemukan kunci selama 5 hari. Dan pada tahun 1999, kombinasi perangkat keras yang dibuat oleh EFE tersebut dengan kolaborasi internet yang melibatkan lebih dari 100.000 komputer dapat menemukan kunci DES hanya kurang dari 1 hari saja.
Perangkat keras tersebut adalah berupa 1856 buah chip ya, yang dapat melakukan brute force attack. Seperti yang terlihat pada gambar ini. Motivasi mereka mengembangkan perangkat keras yang berharga ribuan dolar tersebut adalah untuk memperlihatkan bahwa DES dapat dipecahkan. Beberapa hal yang masih misteri pada DES adalah bagaimana angka-angka pada kotak S tersebut dibangkitkan. Karena di dalam dokumennya tidak disebutkan bagaimana cara menentukan bilangan-bilangan dalam kotak S tersebut. Kemudian, meskipun DES itu memiliki 16 putaran, namun 8 putaran sudah cukup untuk membuat ciphertext tersebut sebagai fungsi acak dari setiap bit plaintext dan setiap bit ciphertext. Dan dari penelitian, DES dengan jumlah putaran yang kurang dari 16 dapat dipecahkan dengan non-plaintext attack. Demikianlah pembahasan kita mengenai sebuah block chipper yang terkenal beberapa dekade yang lalu, yaitu data encryption standard. Nanti akan kita lanjutkan pada video selanjutnya dengan block chipper yang bernama Ghost. Sekian dan terima kasih.